Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran kimia kelas 10 SMA bersama Pak Diki. Hari ini kita akan membahas sebuah materi baru yang berjudul bilangan kuantum, ya, bilangan kuantum. Nah, tentu ini menjadi suatu topik yang baru bagi kalian karena mungkin belum pernah dipelajari di SMP, dan topik ini merupakan kelanjutan dari topik yang kemarin atau topik yang sebelumnya. Nah, di topik yang sebelumnya kan sudah membahas tentang konfigurasi elektron, baik konfigurasi menurut kulit, ya, yang 28, 18, kemudian 32 dan seterusnya. Kemudian setelah itu juga kita membahas juga di pertemuan 2 minggu yang lalu, 2 pekan lalu, yaitu tentang konfigurasi Aufbau, di mana di sana ada konfigurasi diawali dari 1S2, 2S2, ya kan, 2P6, 3S2, atau kemarin polanya apa? SS, PSPS, DPS, DPS, FDPS, FDP gitu ya. Nah, untuk menyegarkan ingatan kalian kembali tentang apa yang barusan Bapak bilang, bisa kalian lihat di video-video pembelajaran sebelumnya, dan harus dipastikan kalian betul-betul paham konfigurasi elektron Aufbau seperti yang tadi barusan Bapak jelaskan ini. Nah, bisa dilihat di video-video sebelumnya. Baik, kalau pertanyaan, apa Pak bilangan kuantum itu? Kenapa harus ada bilangan kuantum? Kenapa kita pelajari bilangan kuantum? Nah, bilangan kuantum ini adalah suatu bilangan yang menunjukkan adalah kebolehjadian menunjukkan posisi elektron. Jadi, bilangan kuantum adalah bilangan yang menunjukkan kebolehjadian atau kemungkinan, ya. Kebolehjadian itu kemungkinan artinya. Kebolehjadian, ya, kebolehjadian ini menemukan elektron, ya. Kebolehjadian menemukan elektron, ya, menemukan elektron. Nah, seperti yang lalu juga sudah pernah kita bahas, kebolehjadian menemukan elektron itu kan seperti kita analogikan, ya, atom atau unsur, ya, atom atau unsur. Nah, atom atau unsur ini terdiri atau ada ada yang kita sebut dengan kulit atom. Jadi di dalam atom itu ada namanya kulit atom. Ya, di dalam atom ada kulit. Bapak singkat dengan Bapak singkat aja kulit gitu ya. Nah, di dalam kulit ini ternyata ada namanya apa kemarin? Subkulit, ya. Di dalam kulit itu ada subkulit. Nah, di dalam subkulit ada namanya orbital, ya, orbital. Nah, dalam orbital ini nanti di sini adalah kita menemukan arah elektron, ya, Bapak singkat nih, arah elektron. Baik. Nah, di dalam atom tadi, ya, kita bisa menemukan kulit atom. Kulit atom itu nanti dilambangkan dia dengan dilambangkan dengan N. Jadi kulit atom ini nanti dilambangkan dengan N. Bilangan kuantum yang menyatakan kulit atom ini itu dilambangkan dia dengan lambangnya N, kulit. Gitu ya, lambangnya N. Kemudian kalau subkulit dilambangkan dengan L, ya. Dilambangkan dengan L. Jadi subkulit itu nanti lambangnya adalah L. Nah, orbital ini dilambangkan dengan M. Jadi orbital itu lambangnya adalah M. Nah, baru arah elektron lambangnya adalah S. Nah, jadi dia punya lambang-lambang tersendiri, ya. Jadi misalkan untuk yang lambangnya N ini atau kulit, ya, ini disebut dengan, ya, ini dia masuklah materi yang pertama, yaitu namanya bilangan kuantum utama, ya. Jadi di sini namanya bilangan kuantum utama. Itu lambangnya adalah N. Kemudian yang kedua, kalau dia nanti menyatakan subkulit, ini namanya bilangan kuantum, Bapak tulis di bawahnya aja, ya, bilangan kuantum azimut namanya. Azimut, ya. Kemudian kalau yang ketiga ini orbital, namanya adalah bilangan kuantum magnetik. Maka lambangnya M tadi, ya, magnetik. Baru yang keempat ini kalau untuk arah elektron atau lambangnya S,
namanya bilangan kuantum spin ya, makanya lambangnya adalah S. Nah, jadi maka dengan demikian, dengan kita tahu tadi atom itu ada kulitnya, kemudian dalam kulit itu ada subkulit, dalam subkulit itu ada orbital, dan orbital itu nanti elektronnya memiliki arah rotasi atau arah elektron gitu ya. Maka bilangan kuantum dibagi menjadi 4 gitu kan. Bilangan kuantum dibagi jadi 4. Yang pertama ini Bapak langsung aja Bapak lingkari, namanya bilangan kuantum utama atau N. Kemudian yang kedua namanya adalah bilangan kuantum azimut, dan yang ketiga namanya bilangan kuantum magnetik ya. Ini azimut ya, pakai U ya, azimut. Kemudian yang keempat namanya adalah bilangan kuantum spin. Nah, gimana Pak menentukan masing-masing bilangan kuantum ini ya? Gampang, mudah. Nah, kita lihat dulu yang pertama bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini tadi kan menyatakan apa? Bilangan kuantum utama? Iya, menyatakan kulit ya. Jadi Bapak buat di sini bilangan kuantum utama menyatakan kulit. Ya, menyatakan kulit atau sama dengan kulit ya. Nah, dilambangkan dengan N. Nah, N itu nilainya adalah dari 1 ya. 1 sampai dengan 7 tergantung kulit nomor berapa gitu ya, dari 1 sampai 7 tergantung kulit nomor berapa. Contoh ya, kalau Bapak buat EG artinya contoh. Umpamanya di sini ya, contoh dia berakhir di ada konfigurasi nih, konfigurasinya gini, 1s2 2s2 2p5 misalnya ya, 2p5. Maka elektron terakhirnya ini adalah berakhirnya di 2p5 ya. Jadi ini berakhir 2p5. Maka kita perhatikan, inilah yang disebut dengan kulit kan gitu kemarin. Nah, ini kulit. Karena ini kulit, maka ini N. Nah, maka itu N. Nah, maka N-nya sama dengan berapa? Ini kulit berapa? Kulit 2. Berarti N-nya sama dengan 2. Jadi nanti kalau berakhirnya nanti 3P6 misalnya, 3P6 berarti N-nya 3. Ya, 3D5 misalnya, 3D5 berarti N-nya 3. Pokoknya dia berapa angka di depannya ini kan menyatakan kulit, itulah N dia. Paham kan? Nah, jadi gampang. Kemudian yang kedua adalah namanya bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut. Dia jadi pakai TH gitu ya. Azimut ini menyatakan tadi subkulit. Nah, subkulit. Subkulit itu lambangnya L. Nah, L. Nah, kalau lambang L ini punya nilai masing-masing. Subkulit itu kan ada, jadi nanti ada yang L-nya itu 0 gitu kan. Ada yang L itu sama dengan 1, ada yang L sama dengan 2, dan ada yang L sama dengan 3. Kapan L-nya sama dengan 0? Kalau dia subkulitnya subkulit S. Jadi untuk S. Kalau untuk S nanti L-nya itu sama dengan 0. Kalau nanti subkulit P, kan subkulitnya SPDF. SPDF ingat kan? 1S2, 2S2 gitu-gitu. Nah, kalau nanti dia P, L-nya 1. Kalau dia D, L-nya 2. Kalau F, L-nya L-nya 3. Nah, contoh. Misalkan 3P2. Nah, kalau 3P2, maka di sini untuk menentukannya ini ya. Ini tadi apa tadi? N ya, N-nya sama dengan 3 kan gitu kan, N-nya 3. Nah, sekarang ini lihat P, subkulitnya P. Berarti kalau subkulit P, nah ini dia tadi subkulit P. Nah, ini dia pokoknya L itu dari 0 sampai 3. Ini untuk L untuk S, ini untuk P, ini untuk D, ini untuk F gitu ya. Nah, ini Bapak langsung gini aja. Nah, jadi kalau dia P berarti L-nya yang ini kan. Nah, berarti nanti di sini L-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena P. Nah, udah ketentuan ya. Kemudian lanjut lagi. Kalau misalnya nanti 4D7 Pak. Oke. Kalau 4D7 maka di sini ini. Nah, ini N-nya berarti sama dengan 4.
Nah, ini L-nya berapa? L-nya itu D. Nah, kalau D L-nya berapa? 2. Berarti L-nya 2. Jadi N-nya 4, L-nya 2. Oke, gampang ya, bisa ya. Oke, lanjut. Contoh satu lagi. Misalkan 5F9 umpamanya. 5F9. Maka kalau 5F9 berapa N-nya? Nah, ini N-nya jelas. N-nya sama dengan 5, gitu kan? Nah, kemudian lihat L-nya ya. L-nya sama dengan, kalau F berapa L-nya? L-nya 3. Nah, gitu. Jadi udah kepastian. Jadi SPDF L-nya 0 1 2 3. Oke. Sampai sini nanti kalau ada pertanyaan silakan monggo ditanyakan di GCR, komen GCR, atau bisa juga ditanyakan di grup WA. Kemudian yang ketiga kelanjutannya adalah bilangan kuantum magnetik namanya. Bilangan kuantum magnetik. Tadi magnetik menunjukkan orbital. Nah, orbital itu apa sih, Pak? Orbital itu sederhananya kita sebut aja dia kotak. Ya, kotak, orbital atau kotak. Nah, jadi magnetik atau M itu punya nilainya itu adalah min L ya, min L sampai dengan plus L. Jadi dia itu sampai dengan, artinya jumlahnya nggak satu kan, artinya jumlahnya bisa kemungkinan lebih dari satu, bahkan bisa maksimum nanti sampai 7, dari min L sampai plus L. Jadi gini ya, kalau tadi kita subkulitnya subkulit S ya kan. Kalau subkulit S itu tadi L-nya berapa? L-nya kan 0 ya kan. Nah, maka kalau L-nya 0, maka M-nya itu 0. Nah, M-nya 0. Oke, kemudian yang kedua, kalau P itu kan L-nya sama dengan 1. L-nya 1 tadi. Oke, di sebelumnya tadi kan L-nya 1. Maka M-nya berapa? Karena L-nya 1 berarti dari min L, berarti dari min 1. Min 1 sampai plus 1. Berarti ada apa aja dari min 1 sampai plus 1? Di antaranya ada 0. Ada 0 baru habis itu plus 1. Nah, berarti nanti untuk P ya ada 3 nilai M-nya. Kemudian untuk D. Kalau untuk D, L-nya tadi berapa? 2 kan? L-nya 2. Oke. Berarti M-nya dari minus L, berarti dari minus 2. Minus 2 sampai plus 2. Nah, ada angka berapa aja dari minus 2 ke plus 2? Berarti ada min 1 di garis bilangan nih, 0 ya. Kemudian plus 1 baru plus 2, berarti ada 5. Nah, baru yang terakhir adalah F. Nah, kalau F berarti L-nya itu sama dengan 3, maka M-nya berapa aja? Dari min 3 sampai plus 3. Berarti ada berapa aja? Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, berarti ada tuh 7 gitu. Jadi kalau untuk S cuma ada 1, M-nya itu nilai M-nya. Kalau P itu cuma ada 3, kalau D ada 5, kalau F ada 7. Nah, maka untuk menggambarkan orbitalnya atau kotaknya, ya udah kita tuliskan aja. Berarti ini kotaknya cuma ada 1 karena M-nya cuma ada 1. Kalau untuk P ini ada 3, min 1, 0 plus 1, maka kotaknya itu ada 3. Nah, ini namanya kotak min 1 atau orbital min 1, ini namanya kotak 0, ini namanya kotak plus 1. Nah, kalau gitu untuk D ada berapa kotak? Nah, kalau untuk D berarti kotaknya ada 5. Ini kotak min 2, ini kotak min 1 namanya. Ini nama-nama kotak ya. Nah, ini kemudian kotak 0 ya, kotak plus 1 sama kotak plus 2. Kemudian kalau F ada berapa kotak? Berarti kalau F itu ada 7. Nah, ada 7 kotak karena tadi M-nya ada 7. Berarti minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2 sama plus 3. Seperti itu. Nah, kotak-kotak inilah nanti yang akan diisi oleh yang namanya elektron ya. Elektronnya nanti akan diisikan di kotak-kotak ini. Nah, kemudian ini Bapak lanjut aja langsung keempat sebelum ke contohnya, nanti contohnya sekalian. Yang keempat namanya adalah bilangan kuantum spin. Nah, bilangan kuantum spin tadi menunjukkan arah elektron, atau lebih lengkap lagi arah rotasi atau arah perputaran elektron ya, arah rotasi elektron. Nah, S itu nanti nilainya ada 2. Pertama ada yang positif setengah ya, ada juga S yang negatif setengah. Nah, kapan dia positif? Positif tuh kalau nanti arah elektronnya ke atas seperti ini.
negatif kalau arahnya ke bawah. Ya, jadi dalam suatu orbital atau kotak dia arahnya ke atas, tanda panahnya ke atas berarti dia positif. Kalau tanda panahnya dia ke bawah berarti dia negatif, seperti itu. Ini dia menunjukkan spin gitu ya, spin ataupun arah perputaran elektronnya. Nah, langsung aja Bapak buat contohnya ya. Kalau misalkan tadi ya, contohnya di sini ya sekalian, contohnya umpamanya tadi di sebelumnya tadi ada kita buat contohnya sini ya, 3P2. Nah, kita lihat ya. 3P2. Kalau 3P2 berarti tadi N-nya sama dengan 3. Ya kan? Tadi N-nya kita tentukan lagi aja di sini. N-nya sama dengan 3. Oke, N-nya 3, Pak. Kemudian P-nya L-nya ya. L-nya berapa kalau P? Nah, kalau P L-nya 1, berarti L-nya 1. Nah, sekarang kita menentukan M-nya. Nah, menentukan M-nya karena P tadi ingat kotaknya 3. Nah, jadi kotak P3. Jadi kita gambar dulu kotaknya 3. 1, 2, 3. Berarti ini dari min L. Ini berarti dari min 1. Namanya kotak min 1. Ini kotak 0. Ini kotak plus 1. Nah, elektronnya ada 2. Nih. Ada 2 elektron. Jadi ini kan menunjukkan elektron kemarin kan. Jadi elektronnya itu sama dengan 2. Nah, karena 2, jadi kita isikan ke dalam kotak. Nah, ingat setiap kotak isi elektron itu harus maksimum 2. Jadi kita isikan 1 ke atas dulu ya, baru 1 ke bawah gini. Seret. Nah, jadi dia isinya 2 seperti itu. Nah, karena dia elektron yang kedua ini tadi berakhirnya di 0, maka M-nya itu 0. Kalau dia nanti berakhirnya misalnya di sini berakhirnya, di daerah sini, nah berarti nanti M-nya plus 1. Gitu. Jadi M-nya 0. Nah, kemudian S-nya lihat arahnya kemana? Ke atas. Berarti dia positif setengah. Nah, positif setengah. Gitu ya. Nah, di sini Bapak mau memberitahu dulu ya. Kalau S itu pengisian setiap kotak tuh elektronnya maksimum 2. Jadi ini isinya ke atas elektronnya 1, ke bawah elektronnya 1 gitu. Kalau P, pengisiannya gimana Pak? Diisi dulu satu-satu ke atas, jangan dipasangkan dulu. Jadi dibagi dulu ke atas, oke udah semua, baru dipasangkan ke bawah. Nah, ini elektron ke bawah, elektron ke bawah. Kayak gitu pengisiannya. Kalau D juga gitu, diisi dulu satu-satu dulu, satu, baru dipasangkan ke bawahnya. Baru dipasangkan. F juga seperti itu ya, pengisiannya harus diisi dulu ke atas semua, diisi ke atas, baru nanti dipasangkan. Oke, ini tanda panahnya ke bawah ya. Nah, seperti itu. Itulah teknik pengisian elektron di dalam orbital. Oke. Nah, lagi Bapak mau buat contoh di sini ya. Misalkan tadi ada contohnya di situ 3D7 umpamanya. 3D7. Coba tentukan masing-masing keempat bilangan kuantumnya. Oke, karena ini 3 di situ berarti N-nya sama dengan 3. Kemudian D. Nah, kalau D itu L-nya tadi berapa? L-nya 2. Nah, M-nya berapa Pak? Nah, kalau nggak tahu kita gambar dulu gitu. Kita gambar. Kalau D tadi kotaknya berarti berapa D? Kotaknya D berapa? 5 kan? Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi gampangnya kita buat aja dulu kan. M-nya itu berarti kan dari min L, berarti dari min 2. Ya kan? Min 1, ya kan? 0 plus 1 plus 2. Jadi sebetulnya nggak perlu kita hafal juga. Ingat aja itu rumus M. Dari min L sampai plus L. Nah, ini min 1-nya, ini 0-nya, ini plus 1-nya, ini plus 2-nya. Nah, elektron yang mau diisi ada 7. Ada 7 elektron. Udah isikanlah kemari ke dalamnya itu. Nah, maka kita pengisiannya tadi harus satu dulu diisi semua ke atas, baru kalau berlebih dipasangkan 2, 3, 4, 5, ya kan? 6, 7. Nah, elektron terakhir berada pada 7. Pada orbital yang namanya orbital min 2, min 1. Berarti di sini M-nya nanti sama dengan min 1. Nah, lalu S-nya Pak, S-nya lihat. Terakhir tadi arahnya kan yang ke bawah gini.
Nah, kalau ke bawah berarti dia negatif setengah. Kayak gitu ya. Satu lagi terakhir contoh soal. Di sini Bapak tuliskan umpamanya berapa lagi ya? 5F10 ya. 5F10 umpamanya. 5F10. Nah, kalau 5F10 ini jelas ya kan? Berarti N-nya sama dengan 5. Oke. Kemudian ini L-nya berapa kalau F? 0, 1, 2, 3. Berarti L-nya 3. Nah, kemudian Pak kami nggak hafal. Oke, tulis dulu kotaknya. Berarti kalau F kotaknya ada tuh 7 kan? Iya, karena dari -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Nah, ini -3, -1, -2, 0. Ini +1, +2 sama +3. Nah, elektron yang mau kita isikan berapa? 10 elektron. Maka kita isikan 10 elektron itu. Isi dulu satu ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi-lagi di M-nya -1. Oke, nah sekarang dia berakhir di sini. Nah, berarti ini adalah M-nya kan? M-nya berarti -1. Nah, arahnya kemana? Arahnya ke atas, ke bawah ya. Berarti -1/. Jadi seperti itulah penentuan keempat bilangan kuantum N, L, M, dan S. Terima kasih.